istilah golden period ya, atau waktu emas untuk penanganan. Jadi kurang lebih 4,5 jam itu harus sudah ditangani. Kita tidak boleh berpikir-pikir panjang lagi, tidak boleh menunggu siapapun lagi, harus segera dibawa ke rumah sakit, agar segera ditanganin dan akan mencegah kematian dan kecacatan yang lebih permanen. Perlu diketahui juga dibawanya ke rumah sakit ya, yang ada fasilitas, CT scan-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, untuk kita semuanya. Apa kabar, sobat sehat RSCM? Pada kesempatan kali ini, dalam memeriahkan, hari ulang tahun RSCM yang ke-105, saya Dibil, salah satu perawat di gedung RSCM. Pada kesempatan kali ini kita akan, ngobrol santai bersama dengan, salah satu perawat hebat di RSCM terkait bagaimana perawatan pasien, stroke ya. Di sini, sudah hadir bersama kita, Nurse Sulasmi atau biasa dikenal dengan Nurse Ami gitu. Beliau sudah punya banyak sekali pengalaman yang luar biasa terkait perawatan pasien stroke ya. Tentunya banyak hal positif juga, banyak hal yang bermanfaat nantinya yang akan dibagikan oleh Nurse Ami kepada kita semuanya, kepada, sobat sehat RSCM semuanya. Selamat datang Nurse Ami, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Nurse Ami hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya Nurse Ami ya. Sebelumnya terima kasih ya, sudah meluangkan waktu, di sini bersama-sama dengan kita untuk, berbagi terkait, perawatan pasien stroke ya. Ya seperti itu. Sobat RSCM semuanya, satu pertanyaan, dari saya, mungkin, Nurse Ami, bisa, diceritakan, pengalaman Nurse Ami, kurang lebih udah berapa tahun Nurse Ami? Alhamdulillah sampai hari ini saya kurang lebih hampir 32 tahun. Ya, 30 tahun ya, sobat sehat RSCM ya. Itu udah seumuran dengan saya ya, artinya, luar biasa 32 tahun nanti kita akan, apa ya, belajar banyak hal dengan, Nurse Ami ya gitu. Lanjut dengan pertanyaan saya sebelumnya, coba mungkin bisa sharing atau diceritakan pengalaman Nurse Ami, selama kurang lebih tadi 32 tahun merawat pasien stroke seperti apa? Iya, tentunya banyak suka dan duka ya. Sukanya itu kalau pasien-pasien kita yang kita rawat itu, sembuh, bisa pulang, ke rumah bersama keluarga, bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja kembali, itu kita senang. Kita puas, kita bangga sebagai perawat. Nah kemudian, eee, ini stroke ini kan kejadiannya mendadak ya. Kemudian, pengalaman-pengalaman kita yang dulu sama sekarang tuh berbeda. Kalau dulu itu serangan stroke itu bisa menyerang pada usia-usia yang sudah tua, kemudian, usia-usia lansia. Namun, perkembangan terakhir ini, pasien-pasien kami ini banyakan, di usia-usia muda, bahkan usia produktif. Kemudian, karena yang diserang itu adalah, nggak melihat usia, nggak melihat tempat, bisa dimanapun kapanpun, sehingga dalam perawatan itu kita dibutuhkan tidak hanya merawat fisiknya saja, namun kita juga merawat, sebagai psikososial agar bisa kembali ke aktivitas sebelumnya. Oke. Artinya, Nurse Ami ini selama kurang lebih 32 tahun merawat pasien stroke, jadi bukan hanya fisiknya saja ya Nurse Ami ya, akan tapi juga dari segi psikososial ya, karena itu tadi mungkin mendadak tadi ya, jadi, mungkin, seseorang juga tidak siap ya, kemudian dengan pergesernya tadi perubahan yang, dulu mungkin usianya mohon nih gitu, sudah, senior, lansia, mungkin itu lebih cenderung terjadi serangan stroke. Sedangkan, pada, masa sekarang banyak sekali, Usia muda. iya, pasien-pasien atau mungkin, penduduk dengan usia yang masih muda gitu, sudah, terkena serangan stroke gitu. Kalau boleh diceritakan nih Nurse Ami nih, kira-kira faktor resikonya apa sih yang atau mungkin hal apa yang bisa menyebabkan, seseorang itu bisa, terjadi, mengalami serangan stroke? Untuk faktor risiko stroke itu sendiri banyak ya, Pak. Di antaranya mungkin, hipertensi, kemudian sakit gula atau diabetes, kemudian juga, obesitas, merokok, kemudian lifestyle yang kurang bagus, itu salah satu kurang lebih untuk, penyebab stroke-nya.
Ya artinya, itu, tadi mungkin jadi perhatian buat, sobat sehat RSCM semuanya ya, tadi mungkin disebutkan, ada faktor-faktor resiko. Jadi kalau semisal mohon maaf nih ya, bukan bullying ya, kalau semisal kita udah, berat badan sudah berlebih, Berlebih. artinya udah obes, kita sudah warning nih akan beresiko nih, resikonya lebih tinggi nih untuk terjadi serangan stroke. Kemudian tadi ada hipertensi, kemudian ada, kencing manis ya, Ya, Mas Ami ya, wait, kemudian, yang tren lagi tren sekarang adalah lifestyle ya, yang biasanya konsumsi kita kebanyakan junk food jemput seperti ya, itu ya, itu juga meningkatkan resiko terjadinya, kejadian stroke ya, ya, Mas Ami ya. betul sekali. Oke, kemudian, kita juga pengen tahu nih ya, sobat RSCM juga pasti, pengen tahu nih gitu, kondisi seperti apa sih gitu, atau mungkin ada tanda gejala seperti apa sih, yang dikatakan, "Oh bahwa ini serangan stroke nih." Jadi buat sobat RSCM, sobat sehat RSCM biar tahu nih gitu di luar sana biar tahu, biar lebih, aware nih. Ya, ada beberapa tanda dan gejala yang perlu kita waspadai. Kita punya ini, slogan ya, ada singkatan namanya FAST dan segera ke rumah sakit. Untuk FAST ini FAST, F-nya itu adalah facial, muka, Face ya. ya face ini, muka. Kalau misalnya muka kita atau, saudara kita atau, ibu kita, keluarga kita kelihatan miring sebelah atau mungkin tidak simetris, nah perlu diwaspadai. Kemudian A-nya pergerakan tangan, kaki melemah atau, bahkan lumpuh, nah itu juga wajib waspadai. Kemudian untuk S-nya adalah, smile, speech dan smile. Jadi apakah dia bicaranya pelo, apakah dia, tidak bisa mengerti kata-kata orang lain saat dia berbicara atau bahkan dia diam saja. Nah itu perlu diwaspadai juga. Yang terakhir adalah time-nya, harus segera ke rumah sakit. Untuk yang slogan segera ke rumah sakit yang Kurang lebih sama ya kurang lebih sama, lebih lebih ditambah lagi untuk, RS-nya ke rumah sakitnya itu untuk, apakah ada gangguan mata tiba-tiba, yang mendadak, nah itu perlu diwaspadai juga. Yang S yang terakhirnya adalah sakit kepala mendadak. Kita, biasa sakit kepala tapi kan ringan-ringan saja, tapi jika sakit kepala itu mendadak dan berat, nah tidak seperti yang sebelumnya, wajib diwaspadai juga. Oke. Artinya, ini menjadi, salah satu, pembelajaran yang luar biasa ya buat sobat sehat RSCM ya, bahwa tadi dijelaskan nih, tanda gejala, stroke itu seperti apa. Jadi, nanti kalau semisal sobat, sehat RSCM di rumah ada keluarga, saudara, atau mungkin rekan kerja ya yang mengalami tadi ya face-nya mungkin tidak simetris ya, ada Betul. mecong ke kanan atau ke kiri, kemudian, atau mungkin, Banget. ada kelemahan secara mendadak di Sisi satu. satu sisi, ya itu kita curiga ke arah stroke juga. Kemudian, speech ya, S-nya speech tadi ada bicaranya mungkin, pelo seperti itu juga mungkin, kita sudah mulai, curiga bahwa, sudah terjadi serangan stroke nih. Kemudian tadi time-nya harus sudah, mendapatkan penanganan, ke rumah sakit. Tadi kalau semisal, ngomongin, segera tadi ya, ditambah lagi dengan adanya, rabun atau gangguan penglihatan secara mendadak tentunya ya, Nurse Ami ya. Dan, adanya, keluhan sakit kepala hebat ya, yang sebelumnya tidak pernah dialamin oleh, pasien ya. Kita sudah curiga bahwa, oh itu, terjadi, serangan stroke ya. Kemudian, pertanyaan saya kembali Nurse Ami, kalau semisal kita menemui saudara kita, keluarga kita, atau mungkin di sekitar kita ada gejala atau tanda-tanda yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh berpikir-pikir panjang lagi, tidak boleh menunggu-menunggu siapapun lagi, harus segera dibawa ke rumah sakit, agar segera ditanganin dan akan mencegah kematian dan kecacatan yang lebih permanen. Oke, artinya, Segera. ya harus segera ya, harus, penanganannya harus, cepat dan tepat ya, apa tuh, ya harus cepat dan tepat gitu. Jadi, sobat sehat RSCM semuanya, jika ada, keluarga atau, saudara atau mungkin rekan kerja atau teman kita di sekitar kita tadi muncul, tanda gejala seperti itu, tanpa pikir panjang silahkan, segera dibawa Ke ke rumah sakit. rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang, optimal, seperti itu. Kemudian tadi disampaikan bahwa, harus, segera ya, berarti harus segera agar mendapatkan pelayanan, atau mungkin harus, agar mendapatkan, tata laksana ya, penanganan yang cepat dan Iya. tepat. Yang ingin saya tanyakan cepat, arti kata cepat itu sejauh mana cepat, itu dan, kenapa harus, cepat gitu? Biar, mungkin bisa dijelaskan, Nurse Ami agar sobat sehat RSCM, lebih, paham Iya. terkait hal tersebut. Serangan stroke ini memiliki,
istilah golden period ya, atau waktu emas untuk penanganan. Jadi kurang lebih 4,5 jam itu harus sudah ditanganin. Jika tidak, akan menimbulkan kerusakan otak yang lebih berat lagi dan lebih parah lagi, gitu. Jadi harus cepat, segera dibawa ke rumah sakit agar ditangani oleh dokter. Kemungkinan, di rumah sakit kan akan di-treatment kan, misalnya apakah dia, stroke-nya itu berdarah atau stroke-nya, sumbatan, nanti akan dilihat dengan scanning gitu. Jadi harus segera bawa ke rumah sakit, tidak boleh menunggu-menunggu siapapun untuk pertolongan. Iya, artinya, tadi, cepat dan tepat Iya, ada, sekitar 4,5 setengah jam. jam ya. Jadi, sobat RSCM semuanya, perlu diperhatikan bahwa ketika kita menemukan kondisi tadi tanda gejala yang disebutkan oleh Nurse Ami gitu, dalam waktu 4,5 jam harapannya segera dibawa ke rumah sakit, segera mendapatkan penanganan, yang cepat dan tepat. Harapannya apa? Harapannya adalah meminimalkan atau mengurangi nanti, adanya, gejala, sisa saya. Jadi, artinya nanti kalau sebenarnya terjadi kelumpuhan pun bisa segera, pulih gitu. Akan tetapi kalau semisal nanti, terlalu lama ya, Nurse Ami ya, terlalu lama untuk, dibawa ke rumah sakit, ya mungkin akan masih muncul ya, Dampak gejala sisanya masih ada. Iya, itu contohnya saja kalau misalnya nih, kita punya bunga sudah layu, kita diamkan saja, tidak disiram, nanti kan akan mati. Seperti juga otak kita, kalau otak kita sudah ada gejala-gejala, kalau kita tidak, diobati nanti tindak lanjut, nanti akan, mati juga dan akan meninggalkan, gejala sisa. Oh iya, artinya, tadi yang dianalogikan oleh, Iya, Mas Ami terkait, bunga ya, kalau disiram kan segar lagi, ya itu. gitu. Artinya sama gitu, sel-sel otak kita jadi Iya, otak kita kalau semisal terlalu lama, dibiarkan biarkan ya akan mati, artinya akan ada gejala sisa, entah itu kelumpuhan, entah itu ya gangguan gangguan bicara, seperti itu. Akan tapi kalau segera dibawa ke rumah sakit mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, harapannya akan segera segera pulih itu, jaringan otaknya sehingga, harapannya tidak akan, menyisakan gejala sisa gitu. Seperti itu ya, Nurse Ami Iya. kurang lebih ya? Oke, kemudian kalau semisal, kita bawa ke rumah sakit, biasanya sih perawatannya seperti apa sih kalau semisal pasien-pasien itu dibawa ke rumah sakit, udah ada tanda gejala seperti itu, dibawa ke rumah sakit, Oh ya, apa yang tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya di rumah sakit itu kan akan di-treatment nih oleh dokter, akan dilakukan pemeriksaan, radiologi dan lain-lain. Nah, sampai misalnya kan di UGD dia akan dilihat oleh dokter neurologi ya, kemudian akan dilakukan scanning kepala, otak, akan dilihat apakah ada perdarahan atau ada sumbatan. Nah, itu kan treatment-nya berbeda. oh jadi seperti itu ya, jadi, masuk ke rumah sakit, itu pasti di itu ya, Iya. di, CT scan ya, di CT scan Nggak ada fasilitas. awal ya gitu. Jadi, tentunya sobat RSCM, sobat sehat RSCM ini perlu, perlu perlu diketahui juga dibawanya ke rumah sakit ya, yang ada fasilitas, CT scan-nya, CT scan kepala ya berarti Iya, karena menentukan. iya, karena, stroke kan ada 2 macam ya, ada sumbatan, ada perdarahan. Untuk penelaksanaan sumbatan berbeda dengan yang perdarahan gitu ya. Nanti setelah itu dokter akan tentukan apakah nanti perawatannya juga akan di ruang ICU atau ruang perawatan biasa atau ke stroke unit, nanti akan dokter tentukan. Untuk di ruang rawat sendiri, nanti kita akan, lakukan rangkaian pemeriksaan juga. Kurang lebihnya kita periksa fungsi menelannya, kemudian fungsi bicaranya, fungsi motoriknya, atau fungsi geraknya, kemudian, untuk kebiasaan buang air besar, air kecil juga kita akan evaluasi, kemudian tingkat keparahan stroke itu sendiri juga kita akan nilai, serta kemandirian pasien. Kita bekerja sama dengan tim, bersama-sama kita melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan untuk mencari faktor risiko. Oke, jadi, selama, dirawat di rumah sakit tadi di awal CT scan kepala ya, untuk menentukan nih penyebabnya apa nih, berarti, apakah stroke sumbatan atau stroke perdarahan, seperti itu ya. Karena nanti penanganannya juga akan berbeda ya, seperti itu. Kemudian dari keperawatan mungkin, selama diproses di ruang perawatan nanti akan dilakukan beberapa, penilaian nih tadi seperti yang dijelaskan oleh Nurse Ami tadi ya, ada Tingkat keparahan. keparahan stroke-nya itu sendiri nanti akan dievaluasi ya, kalau tidak salah pada saat masuk ya, nanti pas sebelum pulang akan dievaluasi. Ya, itu akan membantu kita untuk menentukan, nanti apakah pulang itu pasien itu akan pulang dengan, eee, ADL-nya mandiri atau total care atau dengan partial care. Jadi nanti untuk bahan edukasi kita, Pak.
Oke, jadi, itu juga di awal kita Iya. akan menentukan ya, nanti untuk ke depannya akan seperti apa ya, tuh. Kemudian tadi kalau tidak salah, ada explore ya, artinya dicari tahu, selama perawatan dicari tahu nih faktor resiko pencetus stroke-nya apa, ya seperti Iya. itu ya Mas Ami ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin, apa yang dilakukan atau pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Iya, kita bekerja di struktur multidisiplin. Jadi kita akan, konsulkan ke bagian mungkin kardiologi untuk melihat faktor risiko dari bagian jantung. Kita akan konsulkan ke bagian endokrin untuk melihat ke, faktor risikonya, mungkin dari, endokrin adakah diabetes atau sakit, gula gitu ya. Kemudian juga akan dilakukan mungkin pemeriksaan ekokardiografi atau mungkin PCD atau USG, untuk lihat pembuluh darah ke otaknya, atau mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang lain atau MRI atau mungkin DSA. Jadi banyak rangkaian-rangkaian pemeriksaan untuk mencari faktor risiko tersebut. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi, sobat sehat RSCM semuanya, bahwa selama proses perawatannya gitu, selain kita merawat, pasiennya istilahnya, ada proses recovery di situ, oleh, Nurse Ami dan juga tim ya kalau di RSCM ya, tentunya akan dicari juga, yaitu tadi faktor resiko, faktor pencetusnya apa nih? Kenapa bisa terjadi serangan stroke ya? Betul. Ya nanti, itu, menjadi PR buat Nurse Ami dan teman-teman ya untuk, menemukan nih, faktor pencetusnya apa. Jadi nanti bisa buat bekal ya, jadi bisa lebih Itu pasien terulang terbukti. pun jadi kita lebih tahu untuk mengontrol, eee eee, apa yang, Yang seharusnya perlu dikontrol gitu ya. Seperti itu ya Nurse Ami ya. Kemudian, tadi berarti, kalau semisal kita berbicara terkait, perawatan stroke tadi panjang sekali ya, melibatkan, kalau tidak salah ada kardiolog, ada neurolog gitu, ada, ahli gizi, fisioterapi tadi Iya, seperti itu ya? kita ada tim juga Pak, namanya tim neurorestorasi ya. Itu terdiri dari ada dokter, neuronya sendiri, ada neuro yang mengambil untuk pemulihan, dokter spesialis neurorestorasi, kemudian ada fisioterapi, ada speech therapy, kemudian ada ahli gizi, ada perawat. Itu kita bersama-sama bekerja, sama-sama, merawat pasien, memulihkan pasien sedemikian rupa. Artinya perawatan stroke ini tidak bisa ya oleh, perawat sendiri ya, sobat sehat RSCM. Jadi kalau semisal di RSCM sendiri, Nurse Ami dan juga tim nih di unit stroke nih, biasanya, Nurse Ami itu punya tim ya, Iya, punya tim kolaborasi. ya, berkolaborasi. Biasanya ada meeting ya, Iya, ada setiap lalu kita meeting. ya ada meeting untuk membahas, perkembangan pasien stroke, Iya, yang betul. dirawat oleh Nurse Ami dan tim. Jadi tidak hanya, perawat saja yang merawat, jadi melibatkan semua, multidisiplin, ilmu ya tentunya. Betul. Kemudian, kalau boleh saya tahu nih, kapan sih pasien diizinkan untuk pulang? Kriteria pasien yang seperti apa? Sehingga nanti, oh ini pasiennya boleh pulang nih, sudah layak pulang nih, gitu. Iya. Tentunya jika pasien tersebut sudah, melewati masa kritis, kemudian, hemodinamiknya stabil, tidak ada komplikasi infeksi, kemudian, untuk, mencari ekspor faktor risikonya sudah, selesai. Nah, selain itu juga kesiapan dari keluarga. Kita sudah memastikan sudah diedukasi keluarga yang akan merawat di rumah nanti. Itu intinya itu, poinnya itu. Artinya kita menyiapkannya bukan hanya dari pasien aja ya, Nurse Ami ya? Oh ya, Jadi kesiapan dari pasien dan keluarga. keluarga ya, gitu. Kan dari awal kita sudah melibatkan keluarga dalam perawatan. Jadi, dari awal masuk kita sudah, sounding-sounding ke pasien dan ke keluarganya untuk membantu kita. Dalam arti terlibat dalam perawatan, bukan berarti kita serahkan ke keluarga, tapi bersama-sama dengan keluarga kita merawat pasien tersebut. Agar nanti jika pasien sudah pulang, keluarga sudah mampu merawat, sendiri tanpa harus ada melibatkan perawat, rumah sakit. Artinya, dari Nurse Ami dan tim tuh dari awal sudah mempersiapkan ya, dalam pelibatan keluarga, sehingga nanti proses, perawatan selanjutnya akan lebih optimal ya. Tentunya yang satu lagi kuncinya harus sudah diedukasi, keluarga sudah teredukasi untuk, perawatan di rumah. Oke, berarti kuncinya di situ ya, berarti, adanya edukasi, Iya. edukasi untuk mempersiapkan pasien pulang. Jadi yang saya garis bawahi bahwa yang dipersiapkan, ketika pasien, direncanakan pulang, yang dipersiapkan bukan hanya pasien dengan kondisi stabil, sudah layak untuk pulang ya tadi mungkin
tensinya stabil, kemudian Ada infeksi. nggak ada infeksi, tekanan hatinya stabil, semuanya stabil, kemudian keluarga Sudah pun siap. kita siapkan ya, kita siapkan untuk, kelanjutan perawatan di Di rumah. rumah, seperti itu. Mempersiapkannya dengan tadi kalau tidak salah dengan Edukasi edukasi ya. ya, edukasi dengan keluarganya, penanggung jawab atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan Mas Ami Iya. proses Untuk edukasinya? edukasi ini, kita, harus tepat ya, Pak, ya, tepat sasaran maksud saya, tepat sasaran karena, eee, banyak saya lihat, edukasi ke keluarga itu tidak tepatnya begini, kadang-kadang hanya yang menunggu saja, sedangkan yang menunggu itu kan belum tentu keluarganya, mungkin bisa tetangganya, saudaranya, atau siapapun. Jadi kita pastikan, kita berikan edukasi pada keluarga yang akan merawat di rumah dan yang bertanggung jawab untuk pasien ini. Kalau kita memberikan pada yang, bertanggung jawab, walaupun nanti pas sampai di rumah akan membayar orang atau mencari pengasuh untuk pasien tersebut, minimal kan penanggung jawabnya sudah tahu, jadi tepat sasaran, gitu. Artinya berarti, Nurse Ami tadi di awal ya, di awal sudah mungkin mengidentifikasi itu ya. Iya Jadi Nurse Ami dengan penanggung jawab pasiennya, iya, pastikan bahwa nanti, ketika pulang di belum rumah ya, ketika sejauh ini pulang di tidak, rumah, kira-kira siapa nih nanti yang akan merawat pasien ini? kita Seperti itu ya, pastikan Nurse Ami iya, ya. Jadi kemudian Nurse Ami setelah mendapatkan kepastian, oh yang akan merawat, mungkin anak yang ini, atau mungkin, oh menggunakan jasa caregiver lah, baru Nurse Ami, akan, memberikan edukasi iya, ya, artinya memberikan edukasinya kepada caregiver dan keluarga. ya, caregiver yang merawat plus dengan Iya keluarganya. Jadi, seiring sejalan ya iya dalam perawatan pasien stroke ini ya iya tentunya iya. ya gitu. Oke, kemudian hal-hal apa saja sih mungkin yang diedukasi oleh Nurse Ami kepada keluarga atau caregiver? Mungkin ada prinsip-prinsip yang mungkin yang perlu diketahui nih oleh, sobat, sehat RSCM semuanya nih terkait, oh nanti, apa sih yang diedukasi, apa yang sih perlu diperhatikan di rumah gitu dalam perawatan pasien stroke mungkin. Bisa dijelaskan mungkin Nurse Ami? Oke, prinsipnya dalam perawatan stroke ini adalah memandirikan pasien ya. Jadi sebisa mungkin pasien dimandirikan, karena kalau pasien, misalnya gini, pasien mampu menyisir sendiri, jangan juga dibantu untuk menyisir, biarkan pasien itu menyisir sendiri. Kemudian mandi kalau pasien itu bisa menyabun bagian tangan, mungkin badannya, biarkan saja, kita membantu di bagian belakang atau bagian yang lainnya. Jadi kita memaksimalkan kemampuan pasien. Kemudian yang perlu tekankan juga pencegahan, komplikasi. Seperti ada infeksi, mungkin infeksi saluran kencing, kemudian infeksi paru, atau, pencegahan risiko, cedera atau jatuh. Itu yang kita tekankan. Namun banyak hal lain yang perlu kita ajarkan ke keluarga dan, pengasuh, di antaranya mungkin, pasien-pasien kan banyak yang pulang menggunakan selang makan. Nah, itu kan, harus diperhatikan. Jika tidak kita ajarkan, jika kita tidak, berikan prinsip-prinsipnya, nanti bingung kan cara memberikannya. Jadi minimal untuk pencegahan, tersedak ataupun infeksi di bagian paru, nanti saat makan harus posisinya minimal 70 derajat, kemudian dicek dulu selangnya, memastikan bahwa itu masuk pada posisi lambung, kemudian, cuci tangan, mengatur posisi dan lain-lain tuh kita berikan. Kemudian selain memberi makan juga, bisa juga ADL-nya untuk, kebersihan dirinya. Mungkin kalau misalnya berkeringat segera diganti bajunya, kemudian mandi minimal 2 kali sehari, di oral hygiene agar, pasien lebih nyaman saat makan, atau pencegahan juga, pneumonia ya untuk oral hygiene itu sendiri. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang, kan banyak juga ya pasien-pasien tidak bisa berkemih ke kamar mandi, jadi menggunakan diapers ya. Ini sering terjadi juga, masalah-masalah yang timbul akibat diapers, ada, ruam popok, kemudian ada timbul jamur. Nah, itu harus diwaspadai agar segera diganti saat pasien itu pipis, saat pasien itu sudah, buang air besar segera diganti, dibersihkan, dikeringkan, mungkin dikasih lotion atau, sejenisnya agar pasien lebih nyaman. Kemudian juga keluarga pasien dan caregiver harus udah tahu juga bahwa ada jadwal minum obat yang harus diberikan, jadwal terapi, kemudian juga kontrol ke dokter gitu. Jangan lupa juga, untuk latihan fisioterapinya hanya mengandalkan dari, fisioterapis yang datang atau kita datang ke sana. Selebihnya harus keluarga atau
pengasuh itu sendiri. Mungkin saat habis mandi atau sebelum mandi kita gerak-gerakkan atau kemudian harus sering diajak bicara. Luar biasa ya, berarti detail banget ya yang harus diedukasinya, nggak mungkin kayak sebenarnya sih nggak mungkin cuman 1-2 hari ya kalau untuk edukasi seperti itu ya, gitu Ya, aja. karena kita ada tim juga Pak, mungkin dari perawat saya bagian keperawatannya, nanti bagian speech therapy akan memberikan lagi poin-poin untuk yang aman untuk makan, untuk latihan bicaranya, nanti gimana latihannya, fisioterapi juga gitu, cara transfer ya Pak, cara memindahkan dari bed ke kursi, kursi ke bed, bahkan kan ke kursi dari kursi roda ke mobil kan, remote control-nya itu diajarkan. Ya artinya maksudnya, bukan hanya sekedar mohon maaf nih penyampaian, pesan dan kesan aja, artinya nggak hanya textbook aja nih, "Aneh harus seperti ini seperti ini seperti ini." Tapi mungkin, ya itu tadi butuh waktu yang, nggak cuma 1, 2 hari karena harus praktek juga ya. Kalau kita tidak praktek ya mungkin nggak akan terbiasa ya gitu, apalagi kalau keluarga ya mohon maaf orang awam ya gitu, perlu banyak banyak belajar ya, kayak tadi mungkin ngasih makan lewat, selang makan, kadang kan masih ada takut-takut Oh iya, takut baru lihat gitu sekali ya. kok suruh ngasih gitu. Kemudian kalau untuk, kalau pulang dengan selang makan itu nanti mempersiapkan makanannya seperti apa Oh ya? ya, nanti, kita ada tim kan ahli gizi juga ada, nanti ahli gizi akan mempersiapkan sesuai diet yang disarankan dokter, nanti akan cara pembuatan yang mungkin bubur saring, mungkin harus di-blender apapun jenisnya nanti akan diberikan menu. Ini mengikuti takarannya dari ahli gizi. Artinya, ini buat, pasien-pasien di RSCM, pasien stroke di RSCM yang pulang dibekali ya, keluarga dibekali Iya, menunya, takarannya berapa, jumlahnya seperti betul. apa. Jadi, mungkin Ada konseling gizi. nggak lupa ya, jadi mungkin kan juga kalau kita orang sehat ya, kalau semisal makannya itu aja juga mungkin bosen ya, atau mungkin kalau semisal untuk pasien stroke, itunya apakah ada juga, pemilihan menunya? Iya. Nanti itu sesuai dengan, kan masing-masing pasien kan berbeda-beda ya, Pak, ya. Ada yang mengidap, diabetes, ada yang hipertensi, ada yang kolesterolnya tinggi dan lain-lain. Jadi tergantung dari, etis dari tim medis dan ahli gizinya kita, jadi Ya nanti, itu menyesuaikan itu iya ya, menyesuaikan. itu artinya, dari ahli gizinya juga akan, menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Tadi balik lagi ke faktor resikonya ya. Iya, apakah ada pembatasan cairan, pembatasan karbohidrat, atau pembatasan apa itu akan diatur oleh, tim medis dan ahli gizi. Oke, satu lagi Nurse Ami terkait tadi, saya agak, tertarik juga nih gitu. Kalau semisal aduh ribet banget sih gonta-ganti pamper, kan harus sering ganti pampers ya, takutnya tadi pencegahan ruam popok. Aduh malas banget sih Nurse Ami gitu buat gonta-ganti pampers gitu. Kan, pasiennya lemah, berat lagi untuk gonta-ganti pampers. Kira-kira kalau pakai, selang kencing aja gimana pulangnya? Jadi kan nggak ribet gitu. Kira-kira gimana itu Nurse Ami kalau dia keluar dia seperti itu tuh? Kalau kami tidak sarankan ya, karena itu berisiko untuk infeksi. Jadi lebih baik kan kalau kita mengganti diapers kan otomatis kan pasien miring kiri, miring kanan, itu kan bagian dari latihan ya. Jadi tidak stuck aja hanya tiduran aja, nanti malah timbul masalah baru lagi, luka tekan, luka lecet-lecet, malah lebih parah lagi, nanti infeksi lebih banyak lagi, jadi nanti pasien masuk ke rumah sakit bukan karena stroke berulang, malah karena infeksi-infeksi yang lain. Jadi kita tidak sarankan untuk pakai selang. Artinya, sebenarnya ada 2 hal ya tadi ya, artinya pencegahan infeksi ya, Ya. ada selang kencing yang terpasang di, dalam, tubuh pasiennya, satu. Yang kedua, mungkin sekalian ya kalau, ganti pampers kan sekalian miring-miring, Iya, ada hal lihat positifnya juga itu juga. untuk pencegahan infeksi dan luka tekan itu tadi Baik. ya Nurse Ami ya. Mungkin itu yang perlu ditekankan kepada keluarga pasien ya. Kadang kan kayak gitu nggak mau ribet ya Nurse Ami ya gitu, tapi ternyata, oh ada hal positifnya, nggak cuma satu lagi ya. Ternyata ada 2, 3 hal mungkin yang bisa dicegah dengan kita, menggunakan, pampers, Iya. itu ya Nurse Ami Kan ya. pasien kalau miring kan bergerak, kemudian kita juga saat membersihkan kan kita melihat juga area area di bagian belakangnya apakah ada lecet atau tidak, kita bisa rubbing, bisa digosok dengan, minyak atau dengan, lotion atau pelembab lainnya. Oke, terima kasih Nurse Ami. Terus, pertanyaan lagi nih dari saya nih gitu, ada kekhawatiran atau kecemasan, keluarga nih dalam merawat pasien, di rumah, pasien stroke di rumah nih. Mungkin, dijelaskan tidak semisal ada kondisi yang seperti apa nih, kondisi kegawatan seperti apa nih yang, ini harus segera dibawa ke rumah sakit nih, Ya. apakah diinfokan juga, apa Oh iya, edukasi juga nih? tentu kita nanti ya, kita infokan. Saat kita edukasi, kita infokan, juga
kita, selalu sampaikan, nanti, Bapak Ibu jika, misalnya Bapak atau Ibunya atau siapapun yang, sakit, nanti ada perubahan kondisi atau perburukan kondisi yang tidak lebih buruk daripada yang sekarang, kemudian kejang atau mungkin demam tinggi atau mungkin ada kelemahan-kelemahan yang lebih memerat. Nah, itu langsung segera ke rumah sakit, tidak usah menunggu jadwal kontrol. Kadang-kadang gini, Pak, ada, "Kenapa telat dibawa ke rumah sakit?" "Iya, soalnya jadwal kontrol masih minggu depan, sedangkan sekarang sakitnya." Jadi menunggu sampai kontrol, nggak boleh, harus segera saat itu juga, ditemukan, perburukan harus segera ke rumah sakit. Tidak boleh menunggu-menunggu lagi, yang saya bilang harus cepat dan tepat. Oke, artinya emang, dijelaskan juga ya, Iya. diedukasi juga ya terkait kondisi-kondisi, oh yang perlu perhatian khusus nih dari keluarga. Oh semisal tadi mungkin kejang, tiba-tiba pasien kejang, kita berharapnya sih enggak ya Sobat Sehat RSCM ya kan, tapi kita juga perlu tahu nih gitu bahwa dengan kondisi-kondisi seperti itu, kita tidak perlu menunggu jadwal kontrol ya, segera dibawa ke rumah sakit kalau semisal terjadi kegawatan seperti tadi kejang, terus tiba-tiba, pelan sadaran ya. Yap, yap. Not sadar, tensinya turun atau semisal ada demam ya tadi ya seperti demam atau semisal sesak gitu, kita udah khawatir terjadi, infeksi ya Infeksi juga. gitu. Jadi, segera ke rumah sakit tanpa harus menunggu, jadwal kontrol seperti itu. Eee, Kalau emergency kan langsung ke UGD boleh kan? iya. Ya. Jadi, kalau Mas Ami, kalau pengalaman selama kurang lebih 30 tahun lebih nih merawat pasien stroke, ada nggak sih yang baru, 1, 2 hari atau berapa hari pulang, Oh ya. masuk lagi ke rumah sakit, ada nggak sih? Banyak, Mbak, banyak. Jadi, yang tadi saya udah jelaskan sebelumnya, jadi pasien itu readmisi bukan karena serangan stroke berulang, namun masuk mungkin karena kurang cairan, demam karena kurang cairan, gangguan elektrolit, kemudian, infeksi paru yang tadi mungkin kan saat memberikan makan tidak dielevasi kepalanya, tidak ditinggikan, kemudian tersedak, kemudian menimbulkan infeksi paru, atau mungkin yang tadi Pempos gak diganti-ganti jadi ISK, demam tinggi, masuk rumah sakit, atau mungkin, harusnya dia makan, kadang-kadang gini, pasien mentang-mentang, dia mengidap hipertensi terus nggak makan kasih garam sama sekali, itu juga kan nggak boleh ya, tetap makan garam tapi kan ada takarannya gitu. Jadi kadang-kadang hiponatremi, kadang-kadang juga, gulanya yang terlampau ngedrop atau terlampau tinggi, itu kadang-kadang karena itu. Jadi bukan karena stroke-nya berulang, seringnya begitu. Artinya emang, cukup penting sekali ya, edukasi, pasien atau keluarga sebelum perawatan di rumah ya. Luar biasa ini Nurse Ami dan timnya yang luar biasa, saya rasa edukasinya mantap sekali nih, nggak cuma 1, 2 hari ini sepertinya ya Nurse Ami ya. Karena untuk tadi, statement di awal sudah menyampaikan bahwa, memulangkan pasien harus, pasiennya siap, keluarganya siap. Jadi kalau semisal keluarganya belum siap ya, jadi kalau kita edukasi berarti, ada post-test-nya ya kasarnya kayak gitu, kalau keluarganya belum siap artinya belum diizinkan buat pulang ya? Jadi gini, Kak, saya selalu bilang gini, kalau sudah ketemu saya, berarti Ibu sudah mulai mempersiapkan. Jika dokter sudah bilang pulang, Ibu harus sudah siap. Kita kasih seperti itu. Jadi pasien ada, keluarga pasien, berusaha motivasi menyiapkan dan setiap hari selalu dievaluasi. Sejauh mana persiapannya di rumah Ibu, udah apa aja, udah ini apa yang udah disiapkan, itu selalu dievaluasi tiap hari. Post-test-nya ya kalau kita ya ujian ya berarti ya? Artinya Target kesiap sebelum sebelum lolos itu, sebelum siap berarti pasiennya siap, keluarga siap, siap, baru terus Ami dan tim akan mengizinkan buat pulang ya. Artinya luar biasa gitu, artinya memastikan bahwa, keluarga benar-benar siap, merawat pasien, di rumah ya. soalnya gini juga, Pak, kalau misalnya pasien keluarga belum siap, terus dipaksa pulang, yang ujung-ujungnya ke readmisi lagi. Nanti di rumah tidak rawat dengan baik, malah masuk lagi gitu. Ya Jadi artinya, malah ya pelayanan kita bisa dikatakan ya akan, dipertanyakan ya kenapa pasiennya baru pulang masuk lagi gitu. Berarti itu nanti tanda tanya, tapi ternyata luar biasa nih Nurse Ami dan timnya yang selalu memberikan edukasi, kepada sobat sehat RSCM, untuk, perawatan pasien di rumah. Ya kemudian, satu pertanyaan lagi nih, saya pernah dengar nih, terkait stroke berulang nih gitu, ada nggak sih, pasien-pasien Nurse Ami nih, yang sudah pulang tiba-tiba masuk lagi karena stroke ada ulang ya? ada, banyak juga. Jadi gini, kalau pasien itu sudah pernah menderita stroke, eee, dia akan lebih berisiko terkena serangan stroke, berulang, dibanding kita yang tidak pernah terkena stroke. Walaupun kita semua berisiko stroke ya, tapi yang udah pernah lebih tinggi resikonya dibanding kita yang nggak pernah.
Seperti itu beda ya Iya. kita kok, bisa kalau kita ngomongin anak-anak ya cacar air gitu, "Oh udah tuh udah pernah," jadi nggak akan itu lagi. Kalau ini beda ya, berarti kebalikannya ya, berarti lebih tinggi lagi. Iya, kalau semisal sudah pernah, menderita atau mengalami stroke gitu, serangan stroke, artinya resiko terjadi stroke berulang itu, Lebih tinggi, jauh lebih tinggi ya, iya, Nurse Ami dibanding yang ya, belum pernah. gitu. Oke, berarti itu menjadi concern juga tuh, perhatian buat sobat sehat RSCM semuanya ya, yang sudah pernah mengalami stroke ya harus, waspada, yang belum pernah harus tetap waspada juga ya, karena tadi banyak faktor resiko ya. Kemudian, untuk pasien-pasien yang, sudah pulang nih gitu, jangan sampai nih terjadi stroke berulang. Gimana nih caranya? Karena resikonya kan lebih tinggi nih, lebih tinggi terjadi, stroke berulang nih. Ya, kira-kira pencegahannya seperti apa sih Nurse Ami biar tidak terjadi stroke berulang? Iya, kan selama dalam perawatan kan kita sudah mengeksplor faktor-faktor resiko yang ada pada pasien tersebut. Jadi, kita biasanya edukasi, "Ibu Ibu, ini suami Ibu ini menderita hipertensi, nanti di rumah tolong dikontrol ya Bu ya, kontrol Ibu beli alat mungkin alat pengukur tensi, kemudian dicatat, nanti kemudian minum obatnya harus teratur, dietnya harus bener, kemudian kontrol ke dokter." Jadi tidak hanya kontrol ke dokter yang rajin, tapi, obat, makanan, kemudian, tensi tidak dikontrol. Artinya untuk pencegahan terjadinya stroke berulang tadi, itu tadi ya, Yang kontrol risiko. kontrol ya, kontrol apa yang dikontrol? Faktor Dokter, harus rutin kontrol rajin nih, terus kontrol lagi kalau ada hipertensi, tensinya ya dicek. faktor resikonya, apakah tadi ada tensinya tinggi atau kan nilai tinggi, kencing manis, atau mungkin ada yang lain. Lah itu perlu dikontrol. Kemudian kontrol makanan ya, sama ya, kontrol makanan ini agak susah ya gitu. Ya itu Makanya dikasih konseling iya, gizi. harus perlahan ya, nanti harus perlahan itu harapannya sih bisa dikontrol itu ya. Kemudian yang terakhir tadi kontrol obat Obat. ya, kontrol obat. Pastikan, Obat diminum. obatnya diminum rutin ya, agar, tadi, faktor-faktor resikonya juga bisa dikontrol. Seperti itu ya Nurse Ami ya. Betul sekali. Oke, luar biasa, Nurse Ami tadi sudah menjelaskan panjang lebar sekali banyak hal positif yang sudah kita dapat, banyak sekali mungkin, pembelajaran atau ilmu dari Nurse Ami yang sudah kita dapatkan ya pada kesempatan pagi hari ini gitu, terkait tadi, terkait stroke, kemudian faktor resikonya seperti apa, kemudian tanda gejalanya Perawatan di seperti apa, kemudian, hal apa yang harus dilakukan, perawatannya seperti apa, sampai, pencegahan terjadinya, biar tidak terjadi stroke, berulang atau tidak terjadi stroke lagi, tidak ada serangan berikutnya, seperti itu. Sebelum kita akhiri, apa yang tadi disampaikan oleh Nurse Ami luar biasa, gitu, saya persilahkan Nurse Ami untuk menyampaikan closing statement ya, pada kesempatan kali ini. Iya. Iya baik, sobat sehat RSCM, karena stroke ini adalah serangan mendadak dan menyerang siapapun, kapanpun, dimanapun, penanganannya adalah harus segera dibawa ke rumah sakit, agar dapat penanganan secara tepat dan cepat. Ingat stroke, ingat slogan, "Time is brain." Mari kita menyelamatkan otak kita. Luar biasa, terima kasih Nurse Ami sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi pengalaman dengan kita semua, dengan sobat sehat RSCM semuanya. Insya Allah ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga sobat sehat RSCM semuanya, sesuai dengan, tema RSCM, HUT RSCM yang ke-105 ya, kolaborasi untuk negeri. Ini luar biasa, Nurse Ami sudah berkolaborasi dengan tim, dengan keluarga untuk merawat pasien stroke luar biasa. Kami berdua mengucapkan selamat, hari ulang tahun RSCM ke-105.